Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farel Duhan selaku perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai pengenaan pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya, sebab apa sih yang akan dibahas pada materi kali ini? Ada 4 sebab yang akan dibahas. 1. Saat dan tempat terutang PBB. 2. Dasar pengenaan tax base PBB. Ketiga, ada pengertian NJO PTKP. Dan keempat, ada dasar perhitungan PBB NJKP. Yang pertama ada saat dan tempat terutang PBB. Jadi yang pertama, kapan sih saat PBB itu terutang? Jadi PBB terutang adalah saat keadaan objek PBB pada tanggal 1 Januari untuk 1 tahun pajak tertentu atau jangka waktu suatu tahun takwim. Yang kemudian di mana sih tempat PBB itu terutang? Tempat PBB terutang adalah yang pertama untuk daerah Jakarta di wilayah daerah khusus ibu kota Jakarta yang meliputi letak objek PBB. Yang kedua adalah untuk daerah lainnya di wilayah kabupaten atau kota yang meliputi letak objek PBB. Selanjutnya ada dasar pengenaan pajak teknis di dunia yang dikenal hingga saat ini. Dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu penghasilan bisnis, konsumsi, dan kekayaan. Yang selanjutnya pada masing-masing kategori tersebut dikenakan jenis pajak tertentu. Satu kategori penghasilan bisnis ada dikenakan untuk pajak penghasilan orang pribadi, pajak penghasilan badan hukum, pajak pertambahan nilai, pajak pemotongan, pajak premi asuransi perusahaan, dan pajak lisensi. Kedua ada kategori konsumsi, dikenakan jenis pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, pajak honorium, pajak bahan bakar minyak, pajak minuman beralkohol, pajak produk tembakau, pajak hotel, pajak restoran, pajak percakapan telepon, dan pajak penjualan. Yang kategori ketiga ada kekayaan, terdiri dari pajak bangunan, pajak bumi, pajak warisan, pajak hibah. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang dasar pengenaan tax base PBB. Dasar pengenaan pajak tax base di dunia yang dikenal hingga saat ini dikelompokkan ke dalam 3 kategori. 1. Kategori penghasilan, 2. Kategori bisnis, dan ketiga kategori konsumsi. Sedangkan di Indonesia sendiri, dasar pengenaan PBB sesuai pasal 79 UU 28 tahun 2009, PBB P2 adalah NJOP ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun kecuali untuk objek pajak tertentu. Dapat ditetapkan setiap tahun. Keputusan kepala daerah dapat menyantumkan tabel klarifikasi nilai tanah dan bangunan dan tabel DPKB sebagai dasar penetapan NJOP tanah dan bangunan. Maka dari itu, apabila seseorang wajib pajak telah ditetapkan sebagai subjek PBB, baik itu yang dipungut oleh pemerintah maupun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ia memiliki kewajiban untuk membayar pajak tersebut sesuai dengan tarif dan dasar pengenaan yang ditetapkan. Untuk PBB dalam pusat mengacu pada ketentuan pasal 5 UU PBB. Dan pasal ini menetapkan besarnya tarif pajak yang dikenakan atas suatu objek PBB pada ruang lingkup pusat adalah sebesar 0,5%. Adapun rumus umum perhitungan PBB adalah sebagai berikut. PBB
sama dengan tarif dikali dengan NJKP. NJOPTKP merupakan batas nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP di masing-masing wilayah memang berbeda-beda, namun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK 04/2000 ditetapkan NJOPTKP untuk setiap daerah di kabupaten atau kota setinggi-tingginya senilai Rp12 juta dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, jika wajib pajak memiliki lebih dari 1 objek pajak, maka yang bisa atau mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya 1 objek pajak yang nilainya paling besar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya yang wajib pajak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan melalui nilai jual kena pajak atau NJKP. Berdasarkan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang PBB, dasar perhitungan PBB adalah nilai jual kena pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya sebesar 20% dan setinggi-tingginya adalah 100% dari nilai jual objek pajak. Besarnya presentasi nilai jual kena pajak ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Nah, berikut ini adalah contoh perhitungan NJKP adalah sebagai berikut. Pertama, nilai jual suatu objek pajak diketahui sebesar Rp1 juta. Presentasi nilai jual kena pajak misalnya 20%, maka besarnya nilai jual kena pajak adalah 20% dikali Rp1 juta, maka hasilnya adalah Rp200.000. Kemudian, contoh kedua adalah diketahui nilai jual suatu objek pajak sebesar Rp1 juta. Presentasi nilai jual kena pajak misalnya 50%, maka besarnya nilai jual kena pajak adalah 50% dikali Rp1 juta, maka hasilnya adalah Rp500.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Thank you for your attention.